Hendra Rahman dengan NIM 2406244. Saya Fahri Sudani dengan NIM 2406048. Dan saya Tias Hakim Alfiansyah dengan NIM 2406059. Selanjutnya ada Syakila Nurul Ijati dengan NIM 2406060 yang berhalangan hadir di sini. Selamat menyaksikan. Baik, Syakil menyendiri sarangan. Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Syakila Nurul Ijati dengan NIM 2406060. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, coba kita bayangkan kamu tuh punya laundry nih, dan lokasinya tuh strategis dan dekat kampus gitu. Lalu di hari Minggu, sekitar jam 5 sore, puluhan kantong pakaian tuh udah numpuk di rak. Mungkin kayak 40 atau 50 lebih kantong gitu. Dan tiba-tiba ada pelanggan datang. Bilang, "Pak, saya mau ambil laundry yang minggu lalu ini, dan ini notanya," gitu. Terus kamu lihat tuh, tumpukan notanya tuh banyak banget. Dan mau cari satu lembar nota kecil di antara puluhan lainnya tuh kadang susah. Karena nota itu tuh kadang udah sobek atau kayak kena air deterjen gitu. Dan malah bisa sama sekali nggak ketemu. Nah, ini tuh bukan cuma cerita. Ini ada gambaran yang kami temukan saat di lapangan. Dan berdasarkan hasil elisitasi dan wawancara, kami berhasil mengidentifikasi 2 akar masalah utama dalam proses laundry konvensional ini. Masalah pertama, resiko nota fisik. Saat ini hampir semua laundry skala kecil hingga menengah masih menggunakan sistem nota kertas. Apa masalahnya? Yaitu pertama, rentan hilang dan rusak. Nota kertas tuh mudah terkena air, robek, atau bahkan terbawa angin. Satu nota hilang tuh bisa berujung pada kerugian besar karena pelanggan tidak bisa mengambil cucian mereka. Lalu kedua, sulit mencari data historis. Coba bayangin kalau pemilik laundry nih ingin mencatat riwayat transaksi pelanggan dari 3 bulan lalu. Terus harus mengorek obrak-abrik tumpukan nota yang udah menguning dan sangat nggak efisien. Dan yang ketiga tuh tidak ada standarisasi. Tulisan tangan tuh sering tidak terbaca. Jumlah kilogram tuh kadang tidak jelas dan total harga bisa berbeda antara catatan pemilik dan ingatan pelanggan. Lalu masalah kedua tuh ketidakpastian status laundry. Ini salah satu keluhan yang paling sering kami dengar dari pelanggan, terutama mahasiswa dan anak kos. Yaitu pelanggan tidak pernah tahu kapan cucian mereka selesai, apakah sedang dicuci, apakah sudah dijemur, atau sudah siap diambil. Akibatnya tuh pelanggan harus menelpon atau bahkan datang langsung ke toko hanya untuk bertanya satu kalimat kayak, "Bu, laundry saya sudah jadi belum? Laundry saya sudah selesai belum?" Ini tuh buang-buang waktu banget buat pelanggan dan juga mengganggu operasional admin yang sedang melayani puluhan pesanan lainnya. Dari hasil observasi kami, ditemukan fakta bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan hanya untuk mencari satu nota fisik tuh adalah 4 menit. Kalikan dengan 50 pelanggan per hari. Itu tuh bisa 200 menit atau lebih dari 3 jam hanya terbuang untuk aktivitas mencari nota. Karena itu, kami simpulkan, dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu mencatat pesanan secara otomatis, menyimpan riwayat secara aman, dan memberikan informasi status secara real time. Setelah kita memahami masalahnya, lalu apa solusi konkret yang kami tawarkan? Kami tidak sekadar membuat website biasa, kami merancang sebuah sistem pemesanan laundry terintegrasi dengan 2 pilar utama, yaitu Kris, dinamis, dan tracking real time. Oke, kita jelasin satu persatu. Pilar pertama, pembayaran otomatis dengan kris dinamis. Apa bedanya dengan kris biasa? Kris dinamis ini tuh berarti kode QR yang muncul setiap transaksi itu unik atau berbeda dan hanya berlaku untuk satu pesanan tertentu. Dampak bagi pelanggannya cukup scan, masukkan PIN, dan sistem langsung mengenali bahwa pesanan nomor X sudah lunas dan tidak perlu lagi upload bukti transfer.
lalu tidak perlu menunggu konfirmasi manual dari admin, dan semuanya tuh otomatis gitu. Lalu dampaknya bagi admin, tidak perlu lagi repot-repot mencocokkan bukti transfer satu persatu, dan status pembayaran langsung berubah otomatis. Ini mengurangi potensi kecurangan dan human error. Lalu pilar kedua, tracking status real time. Kami menghilangkan ketidakpastian status dengan fitur tracking seperti pelanggan bisa membuka website dari HP mereka, masuk ke halaman pesanan saya, dan melihat secara langsung proses cucian sedang dicuci, sedang dijemur, sedang disetrika, atau selesai atau siap diambil. Informasi ini update secara langsung begitu admin mengubah status di dashboard mereka. Tidak perlu telepon, tidak perlu datang, cukup buka HP, dan semuanya jelas. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan dengan sistem ini? Yaitu untuk pelanggan, memesan jasa laundry dari mana saja 24 jam, dan membayar instan via kris tanpa upload bukti. Lalu melihat riwayat transaksi kapan saja, dan memberikan ulasan atau rating layanan. Lalu untuk pemilik atau owner, itu memantau semua pesanan masuk secara real time, mendapatkan laporan pendapatan instan per hari, minggu, atau bulanan, lalu mengolah data layanan dan harga dengan mudah, dan mencetakkan laporan ke PDF atau Excel untuk akuntansi. Namun kami juga harus jujur, tidak semua fitur bisa kami bangun dalam waktu terbatas. Oleh karena itu, kami menetapkan ruang lingkup atau scope pengerjaan yang jelas dan terukur. Kami membagi fokus pengembangan menjadi dua sisi, internal dan eksternal. Fokus internal atau apa saja yang akan kami bangun untuk admin. Pertama, layanan manajemen. Admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus jenis layanan laundry. Misalkan cuci kering, cuci setrika, ekspres, beserta harganya. Lalu yang kedua, manajemen status transaksi. Admin bisa mengubah status pesanan pelanggan seperti diterima, dicuci, dijemur, selesai, diambil, dan setiap perubahan status akan memicu notifikasi ke pelanggan. Dan ketiga, dashboard pendapatan. Admin bisa melihat ringkasan pendapatan harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk grafik dan angka. Lalu yang keempat, laporan ekspor. Admin bisa mencetak laporan transaksi ke format PDF atau Excel untuk keperluan pembukuan. Lalu fokus eksternal atau apa yang akan kami bangun untuk pelanggan. Pertama, antarmuka pemesanan. Halaman yang bersih dan mudah digunakan untuk memilih layanan, memasukkan berat cucian, dan memilih metode pengambilan. Dan kedua, halaman tracking. Halaman ini khusus di mana pelanggan bisa melihat status terbaru pesanan mereka. Dan yang ketiga, modul pembayaran digital. Integrasi ini payment gateway seperti Shopee Pay untuk menghasilkan kris dinamis. Dan keempat, riwayat transaksi. Pelanggan bisa melihat semua pesanan mereka yang sudah selesai maupun yang masih berjalan. Lalu untuk batasan atau apa yang tidak kami kerjakan. Di sistem ini khususnya untuk satu usaha laundry, bukan marketplace multi laundry. Lalu fitur antar jemput otomatis itu berbasis GPS belum kami implementasikan pada tahap ini, dan notifikasi masih terbatas pada website dan email, belum ke WhatsApp gateway. Dengan scope yang jelas ini, kami memastikan bahwa apa yang kami janjikan dapat kami selesaikan tepat waktu, tepat fungsi, dan tepat sasaran untuk membantu digitalisasi usaha laundry. Terima kasih. Selanjutnya, rekan saya akan memaparkan materi berikutnya. Selanjutnya, hasil elisitasi wawancara. Nah, pada tahap awal ini, kami mengobrol langsung pada admin Yamus. Jadi itu keluhannya itu, dia mengatakan, saya kewalahan mencatat di buku nota, jadi suarawan hilang kalau lagi ramai pelanggan. Nah, dari sini kami mendapatkan poin kunci kalau ini itu wajib menyimpan riwayat pesanan secara digital dan aman.
Nah, selanjutnya ada hasil elisitasi observasi. Selain nanya, kami juga liatin langsung prosesnya. Ternyata buat reka pendapatan manual aja butuh sekitar 20 menitan, dan itu juga suarawan salah hitung. Nah, terus pas ada pelanggan datang mau ambil cucian doang, admin juga butuh sekitar 4 menit buat cuma nyari satu nota ditumpukan. Nah, selanjutnya ada analisis aktor utama. Di sini analisis aktor utama itu ada dua, satu pelanggan, dua admin. Nah, aktor satu pelanggan ini biasanya kita kayak mahasiswa atau pekerja yang mau serba cepat. Nah, mereka butuh fitur buat pesan online, bayar kris, dan pantau cucian sudah sampai tahap mana. Nah, yang kedua itu ada aktor 2 admin. aktor 2 admin. Nah, aktor admin ini yang punya atau karyawan. Kayak tadi admin Yomus. Tugasnya mereka mengonfirmasi pembayaran, update cucian, sama narik laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Di sini kebutuhan fungsional itu ada 4. Yang satu FR03. FR03 sistem mendukung pembayaran otomatis via kris. Jadi bayarnya pakai kris otomatis. Jadi nggak usah ribet kirim-kirim bukti transfer. Yang kedua FR08. FR08 ini sistem memiliki fitur pemesanan online. Jadi bisa pesan jasa dari mana aja lewat website. Nah, yang ketiga FR09. FR09 ini sistem menyediakan fitur tracking status pesanan. Jadi ada fitur tracking status, jadi pelanggan gak usah nanya terus, tinggal cek di website. Yang keempat ada FR26. Sistem ini dapat mencetak laporan pendapatan ke PDF atau Excel. Nah, jadi admin bisa cetak laporan pendapatan ke PDF atau Excel dengan sekali klik. Jadi gak perlu pakai kalkulator lagi. Pada proyek ini kami menggunakan use case diagram untuk mengembangkan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Kenapa sih use case diagram? Nah, use case diagram kami pilih karena menggunakan bahasa bisnis yang mudah dipahami oleh stakeholder usaha pemilik laundry. Nah, dengan diagram ini stakeholder dapat melihat fungsi-fungsi utama aplikasi tanpa harus memahami detail teknis pemrogramannya. Selain itu, use case diagram juga berperan sebagai blueprint fungsional yang menjadi acuan bagi developer front-end dan back-end dalam menentukan fitur yang akan dikembangkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait use case memahami sistem boundary, terus diagram use case-nya. Di sini ada aktor atau statement, yaitu sebagai pengguna. Nah, untuk pengguna itu ada di sebelah kiri dan admin di sebelah kanan, yang dimana pengguna yang berada di luar sistem namun berinteraksi dengannya. Nah, lalu untuk oval-oval ini adalah fungsi-fungsi spesifik di dalam aplikasi. Selanjutnya, untuk use case yang pertama ada use case registrasi akun. Ini dipicu oleh aktor pelanggan yang bertujuan untuk mendaftarkan akun agar bisa mengakses sistem. Alurnya dimulai ketika pelanggan membuka halaman registrasi dan mengklik menu daftar. Sistem akan merespon dengan menampilkan formulir pendaftaran. Setelah itu, pelanggan mengisi data diri dengan lengkap dan mengklik tombol daftar sistem agar melakukan validasi data. Jika semua data sudah valid dan sesuai ketentuan, maka sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database, memunculkan notifikasi bahwa registrasi berhasil dan secara otomatis mengarahkan pelanggan ke halaman login yang berikutnya.
Lalu yang kedua, ada use case untuk melihat daftar dan detail layanan. Di sini, setelah pengguna memiliki akun, dengan prediksi kondisi mereka sudah berhasil login dan berada di halaman dashboard, alurnya berjalan saat pelanggan mengakses dashboard. Sistem secara sistematis akan mengambil data dari database dan menampilkan semua daftar layanan laundry yang tersedia. Ketika pelanggan tertarik dan mengklik salah satu layanan, maka sistem akan menarik data yang lebih spesifik dari database untuk menampilkan detail informasinya ke layar. Setelah itu, pelanggan selesai melihat detail tersebut, sistem langsung mempersiapkan alur untuk mengarahkan mereka ke halaman pemesanan. Selanjutnya, ada melihat selanjutnya itu pemesanan laundry. Nah, di use case ini aktor yang terlibat di sini adalah pelanggan. Nah, alurnya itu dimulai ketika pelanggan memilih layanan dan menekan tombol pick up untuk meminta penjemputan pakaian. Sistem akan merespon dengan permintaan tersebut ke database dan menampilkan formulir pemesanan khusus. Pelanggan kemudian mengisi data pesanan secara lengkap dan mengklik tombol pesan now. Sebagai reaksi akhir, sistem akan memproses pengiriman data penyimpanan secara aman di database, memberikan konfirmasi bahwa pesanan sukses terkirim, lalu mengalihkan halaman pelanggan ke riwayat pemesanan. Selanjutnya ada melihat dan memperbaharui riwayat pesanan. Ini tetap di pengguna. Nah, alur fungsionalnya berjalan saat pelanggan masuk ke halaman riwayat untuk memantau status cucian mereka. Di sini, pelanggan juga bisa mengirimkan pesan atau permintaan jika ada status yang perlu diperbaiki, dan sistem akan memvalidasi serta memperbaharui di database. Yang paling krusial di sini adalah ketika proses pengantaran sesuai pelanggan melihat status tersebut dan mengklik konfirmasi bahwa pesanan sudah sampai atau diterima. Begitu tombol diklik, sistem memvalidasi status tersebut menjadi tiba di database dan langsung mengarahkan pelanggan ke halaman ulasan. Nah, untuk yang kelima ini ada memberi ulasan. Ulasan ini dilakukan oleh pelanggan setelah mereka sukses menerima pakaian mereka. Alurnya dimulai ketika pelanggan masuk ke halaman ulasan yang sudah diarahkan oleh sistem sebelumnya, lalu sistem menampilkan formulir rating dan komentar. Pelanggan mengisi formulir tersebut dan mengklik kirim. Sistem kemudian mengkonfirmasi dan menyimpan data ulasan. Tersebut ke database. Setelah ulasan tersimpan, maka sistem akan memproses tanggapan, memunculkan notifikasi sukses, menampilkan ulasan yang berhasil dibuat, dan terakhir mengarahkan pelanggan untuk melakukan logout dari websitenya. Nah, yang keenam ini ada mengolah data layanan CRUD, yang dimana ini dilakukan oleh admin. Nah, alurnya itu ketika admin mengolah data layanan yang sepenuhnya dipegang oleh admin, maka use case ini mencakup operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Untuk mengatur paket laundry, ada 3 alur yang utama di sini. Yang pertama ada tambah, yang dimana admin meminta form, mengisinya, dan sistem akan menyimpan jenis layanan baru tersebut ke database, lalu memberikan notifikasi sukses. Yang kedua, admin bisa mengubah data, yang dimana admin memilih layanan yang ada, sistem memunculkan data lama. Admin melakukan update harga atau nama paket, dan sistem langsung memperbarui database serta halaman
serta tampilan halaman. Nah, yang ketiga ini ada proses delete, yang di mana admin memilih layanan yang sudah tidak aktif dan mengirimkan permintaan hapus, lalu sistem akan menghapusnya dari database dan menghilangkannya layanan tersebut dari daftar. Nah, untuk yang ketujuh ini ada mengelola data pengurus root pengguna yang dilakukan oleh admin. Di sini juga use case ketujuh ini adalah mengelola data pengguna yang juga merupakan otoritas dari admin untuk mengkontrol data pelanggan di sistem. Sama seperti pengolahan layanan, lalu di sini juga mencakup fungsi CRUD. Yang pertama, ada fungsi tambah untuk pengguna seperti admin, isi database dan beri dan untuk Lalu untuk ubah pengguna, admin memilih akun pelanggan tersebut melakukan perubahan data dan sistem akan memproses update tersebut ke database. Dan untuk pengguna, dan untuk hapus pengguna, admin memilih data pengguna yang bermasalah, mengirimkan perintah hapus, dan sistem akan melenyapkan data tersebut dari database, serta menghapusnya dari tampilan daftar halaman admin. Selanjutnya, yang ke-8 adalah mengelola riwayat dan mengubah status pesanan. Nah, di mana ini masih dilakukan oleh admin. Nah, ini adalah kunci dari fitur tracking real-time aplikasi kita. Alurnya dimulai ketika admin membuka halaman riwayat global, sistem akan menaruh seluruh data transaksi dari database dan menampilkan dalam bentuk daftar. Admin kemudian memilih salah satu detail riwayat pesanan pelanggan yang sedang dikerjakan. Disinilah peran penting admin untuk mengubah status pesanan, misalnya menjadi diantar atau selesai dicuci, lalu mengklik kirim perubahan. Sistem akan langsung melakukan update status riwayat tersebut di database, sehingga pelanggan bisa melihat perubahan statusnya secara real-time di akun mereka. Setelah itu, admin akan dikembalikan ke halaman riwayat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian bedah fungsi pelanggan atau fungsi utama khusus pelanggan. Yang pertama itu ada registrasi dan login akun. Registrasi di sini itu digunakan untuk pendaftaran akun pengguna. Nah, setelah kita melakukan registrasi, maka pengguna atau pelanggan bisa langsung login di sistem pemesanan laundry berbasis websitenya. Selanjutnya itu ada memilih layanan laundry, di mana pengguna bisa memilih beberapa kategori layanan laundry yang tersedia di platform. Nah, setelah kita memilih layanan laundry, kita bisa langsung melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran otomatis dari sistem itu sendiri. Nanti bakalan muncul tagihan dan kris untuk pembayarannya. Jadi pengguna bisa men-scan kris yang sudah muncul di pembayaran seperti itu. Nanti ketika sudah melakukan payment atau pemesanan, maka akan muncul di bagian riwayat dan tracking, di mana riwayat itu sendiri bisa berubah-ubah tergantung status yang sudah terjadi. Misal ketika pertama kita melakukan pemesanan, maka riwayatnya itu akan diproses, selanjutnya dikonfirmasi, dan selanjutnya itu diantar. Setelah diantar, maka statusnya berubah menjadi sampai di tempat dan pesanan sudah sampai. Nah, untuk pelanggan itu sendiri adalah trigger awal dari proses bisnis, di mana tanpa input dari pelanggan atau pemesanan, sistem admin
tidak akan berjalan. Jadi, sistem admin akan berjalan ketika ada proses pemesanan dari pengguna atau pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membedah fungsi admin. Nah, di sini admin memiliki otoritas untuk memanipulasi data yang sudah masuk ke sistem yang sudah digunakan dan memberikan informasi kembali ke pelanggan. Intinya, admin akan mengkonfirmasi ketika ada pemesanan dari pengguna. Adapun fungsi utama dari admin, yang pertama ada konfirmasi pesanan lunas, selanjutnya update status cucian dengan cara mengcreate atau mengcreate, read, update, delete. Selanjutnya, memanajemen data master atau layanan, dan yang terakhir itu generate laporan pendapatan. Nanti hasil dari transaksi atau pendaftaran itu bisa dicetak melalui PDF sebagai laporan pendapatannya. Nah, adapun selanjutnya itu ada relasi dalam use case, di mana yang pertama itu ada autentikasi, karena hampir semua fungsi seperti pesan, update, bayar itu membutuhkan aktor untuk login terlebih dahulu. Karena tanpa adanya aktor, tanpa adanya pengguna, maka sistem itu tidak akan berjalan dengan sendirinya seperti itu. Dan yang kedua itu ada integritas gateway atau fungsi bayar, yaitu secara otomatis memicu fungsionalitas dari pihak ketiga, yaitu ketika payment gateway seperti itu. Dan untuk realisasi teknologi atau pernyataan dari teknologi yang akan kami kembangkan itu terdiri dari untuk backend-nya sendiri itu menggunakan PHP native, karena PHP native itu mudah untuk dipahami untuk pemula. Selanjutnya, untuk database itu sendiri, kami menggunakan MySQL, karena MySQL sangat populer dan terkenal sekali di zaman sekarang, dan pengaplikasiannya pun cukup mudah seperti itu. Dan yang terakhir untuk metode pembayarannya sendiri, kami menggunakan payment gateway, di mana itu pembayarannya secara digital, bisa menggunakan kartu, bisa juga di scan melalui QRIS seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan teori mengenai perancangan aplikasi laundry berbasis website sampai sini. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan prototipe yang kami bangun dan rancang. Berikut penjelasannya. Pada tampilan halaman ini adalah halaman utama website. Halaman ini berfungsi sebagai pengenalan layanan laundry pada pengguna. Nah, di bagian atas terdapat menu navigasi seperti tentang kami, layanan kami, dan testimoni, serta ada tombol masuk dan daftar. Di menu ini memudahkan pengguna untuk berpindah tempat sesuai kebutuhan. Nah, di bagian halaman tengah ditampilkan nama layanan seperti slogan, yaitu solusi laundry terpercaya untuk Anda. Nah, selanjutnya itu ada informasi keunggulan layanan, yaitu sertifikat laundry dalam 30 menit, harga mulai dari 8.000, serta layanan ekspres selesai dalam 3 jam. Nah, di bawah ini ada seperti pelanggan puas atau tidak. Nah, ini juga ada layanan-layanannya seperti ada daily keluar, seperti sepatu, layanan tes laundry, dan lain-lain.
Nah, di sini juga harus Yamus. Nah, di sini juga disediakan seperti tempat mempercayakan kepada klien. Bisa antar jemput juga maksimal 30 menit. Nah, bayarnya juga bisa pakai QRIS seperti Dana Oko dan bisa aja. Nah, di sini juga bisa menghubungkan kami ya. Nah, di sini juga ada komentar pelanggan seperti ini. Nah, dan di sini juga ada tempatnya. Nah, di sini kita bisa menghubungi juga. Oke, baik, tentu saja itu merupakan bagian dari landing page website laundry berbasis aplikasi itu. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman pengguna. Pertama kita klik button masuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk. Nah, apabila kita belum mempunyai akun, kita bisa memulai registrasi terlebih dahulu dengan mengklik daftar. Nah, berikut adalah halaman dari registrasi. Kita tinggal isi aja bagian-bagian dari formulir registrasi ini. Kalau dirasa ini udah sesuai, maka kita bisa mengklik daftar. Nah, kalau udah mengklik daftar, kita bisa melanjutkan dengan mengklik masuk. Nah, otomatis nanti sistem akan diarahkan kepada dashboard pengguna. Di sini layanan laundry masih kosong ya, aktivitas terbarunya karena belum ada pemesanan. Di sini kita akan mencoba melakukan pemesanan dengan melakukan klik bagian pick up. Nah, otomatis sistem akan mengarahkan pada tabel transaksi. Dan ini isinya tuh udah otomatis dari sistem, kita tinggal mengisi alamat penjemputannya aja. Kalau ini udah diisi, kita langsung pesan sekarang. Oke, langsung nanti bakalan diarahkan ke daftar pemesanan, di mana itu statusnya masih diproses dan menunggu konfirmasi. Selanjutnya kita lihat kembali ke bagian dashboard. Nah, yang tadinya itu belum ada aktivitas terbaru, setelah kita mengklik pemesanan, maka sistem otomatis akan berubah menjadi kamu memesan pakai tengah 1 bulan. Nah, apabila sudah seperti ini, maka kita klik ke bagian pemesanan lagi. Setelah itu kita melihat riwayat. Nah, ini riwayatnya sudah ada ringkasan pemesanan, total pemesanan yang telah dibayar. Ini ketika tagihannya sudah dibayar, maka akan muncul riwayat seperti ini. Selanjutnya, kita kembali lagi ke pemesanan. Nah, ini adalah tampilan apabila pesanannya itu sudah dikonfirmasi. Yang tadinya itu diproses, sekarang menjadi diantar, dan statusnya itu sudah sampai di tempat. Kita bisa mengklik bagian diantar, dan ya, riwayat pemesanannya berubah lagi. Dari tadi cuma 1, sekarang ada 2. Pemesanan sudah kami antar dan sampai. Selanjutnya kita bisa ke bagian ini lagi ya. Berarti ini sistem udah berjalan dengan cukup baik. Kalau dirasa pemesanannya itu udah beres ya sampai sini, kita bisa melihat statusnya yang sampai di tempat. Nah, di sini otomatis bakalan muncul seperti pop-up, di mana pop-up ini memberikan pesan bahwa pesanan itu sudah sampai atau sudah tiba di tempat tujuan. Berarti ini udah berhasil. Jika kita ingin berikan ulasan, maka kita bisa mengklik bagian ulasan ini. Nah, otomatis di sini bakalan ada form ulasan. Kita bisa mengisi ulasan, terus memberikan rating juga. Kalau udah dirasa ini sudah terisi, kita klik kirim aja. Nah, otomatis nanti bakal muncul lagi pop-up bahwa review atau ulasan itu sudah berhasil terkirim kepada admin
Maka setelah itu kita keluar saja. Nah, ya di sini ada notifikasi lagi bahwa ulasan berhasil terkirim. Kita bisa melihat detail ulasan yang kita berikan tadi dengan cara mengklik lihat detail. Nah, ini udah ada ya informasi terkait ulasan, nama pelanggan. Di sini ada Nenek Rudianti, ada kategori layanan yaitu paket bulanan atau setara dengan 40 kilogram. Terus di sini ada ID pesanan atau ID transaksi, ada juga jumlah berat yang diambil. Dan di sini ada ulasan yang tadi pengguna buat ya. Contoh ulasan supaya saya puas dengan hasil laundry di sini, pakaiannya kembali dalam kondisi bersih, harum, tertata rapi, harganya juga cukup terjangkau. Nah, kalau misalkan kita mau melihat tanggapan dari admin, kita bisa klik bagian lihat tanggapan. Nah, karena di sini admin itu belum menanggapi, maka di sini muncul notifikasinya itu belum ada tanggapan. Tapi kalau misal admin sudah menanggapi, maka di sini bakalan muncul tanggapan dari admin. Nah, setelah itu kita bisa buat saja. Buat. Nah, sudah keluar, kita kembali aja logout. Mungkin seperti itu. Kayak cara pemesanan, terus demo aplikasi tentang bagian dashboard pengguna. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan yang bagian dari admin. Sebagai admin, saya pertama kali membuka sebuah sistem. Nah, di sini saya akan yang pertama kali itu membuka dashboard admin. Di sini saya langsung memantau performa toko hari ini melalui ringkasan angka. Seperti ada 8 total layanan yang aktif, terus ada 12 pengguna yang terdaftar, lalu ada 4 pemesanan yang aktif yang sedang berjalan, dan 4 transaksi yang sudah selesai. Saya juga bisa melihat aktivitas siapa saja pelanggan yang baru menaruh cucian mereka pada hari ini. Lalu yang kedua, ada daftar pesanan. Di sini di sini saya pindah ke menu pemesanan untuk melihat daftar tabel transaksi yang secara keseluruhan ada. Jika ada cucian yang jika ada cucian pelanggan yang mau saya proses, saya tinggal klik tombol detail, contohnya pada Nenden. Dan di sini di halaman detail ini saya sebagai admin bisa mengubah status laundry-nya melalui drop down, misalnya dari proses menjadi diantar. Setelah itu, sebagai tugas admin, saya bisa melihat semua paket laundry yang toko kami sediakan dalam bentuk kartu-kartu visual, seperti paket bulanan, daily, kiloan, yang lain-lain. Jika ada paket baru, saya tinggal klik tambah, tambah, tambah layanan untuk mengisi form harga dan foto. Dan jika ada perubahan harga atau durasi, saya tinggal klik tombol edit pada paket yang bersangkutan. Contohnya pada paket bulanan ini. Saya bisa mengubahnya. Setelah itu, selain selain mengurus cucian juga, selain mengurus cucian juga, saya bertanggung jawab untuk mengelola akun di menu daftar pengguna.
Di halaman tabel ini, saya bisa melihat nama-nama pelanggan dan username mereka. Saya memiliki hak akses penuh untuk menambahkan member baru secara manual melalui tombol tambah pengguna di sini, mengedit data mereka dan menghapus jika akun diperlukan. Yang kelima ini untuk menjaga kualitas laundry, saya secara berkala mengecek umpan balik di halaman detail ulasan. Di sini saya bisa membaca komplain. Ini baca. Oh, benar. Yang tadi yang ulasan. Oh, di sini. Oh, kurang. Ada mana? Untuk menjaga kualitas laundry ini, saya secara berkala mengecek umpan balik di halaman detail ulasan. Di sini saya bisa membaca komplain atau pujian dari pelanggan terkait cucian. Contohnya di sini. Saya bisa menanggapi hasil ulasan yang pelanggan kirim. Begitu tombol dikirim, sistem akan memunculkan pop-up notifikasi yang bertuliskan ulasan berhasil ditanggapi.